inti dari pembelaan tadi adalah kami membuktikan unsur-unsur dari pasal 2. Jadi mulai dari pasal 2 unsur pertama setiap orang itu juga kami mengatakan bahwa tidak terpenuhi karena terdakwa ini adalah bukan sebagai debitur. Dia hanya sebagai penjual aset yang punya hak untuk menerima pembayaran dari pihak pembeli aset. Karena itu tidak terpenuhi sebagai unsur subjek setiap orang. Yang kedua terkait dengan melawan hukum, juga sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum menyebut bahwa ada pelanggaran terhadap peraturan Bank Indonesia, melanggar juga manual kredit. Kalau kita hubungkan dengan pasal 14 Undang-Undang Tipikor, di situ menyatakan bahwa kalau melanggar peraturan perundangan lain yang menyatakan secara tegas Tipikor, baru berlaku Undang-Undang Tipikor. Nah, dari kita lihat dari peraturan perundangan yang dituduh dilanggar, tidak ada satu pasal pun baik di Undang-Undang Perbankan maupun di peraturan Bank Indonesia dan manual kredit kerugian keuangan negara dalam konteks BUMD yang berstatus perseroan terbatas sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 dan 48 tahun 2013 menyatakan bahwa penyertaan modal dalam bentuk saham dalam BUMD itu memang masuk dalam domain keuangan negara. Itu kita akui. Akan tetapi dalam pengelolaan Bank NTT, dia tidak hanya menerima saham dari Pemda NTT, tetapi juga ada saham perorangan. Ada 3 orang, Pak Amos Korpote, Ovi Wilahuki, dan Christian Atalo. Artinya di Bank NTT selain penyertaan dari pemerintah juga dari perorangan. Kalau misalnya diklaim bahwa ini uang negara dalam PT Bank NTT, terus yang perorangan punya saham seri B itu apa juga jadi uang negara atau uang Pemda, itu satu kejanggalan. Bank NTT sebagai perseroan di dalam aktivitasnya ada melakukan produk-produk dana melalui deposito dan seterusnya dan jasa-jasa bank. Kemudian dia juga melakukan penyaluran kredit. Nah, khusus untuk penyaluran kredit itu diambil dari dana pihak ketiga, bukan diambil dari saham seri A. Dengan demikian kalau kredit macet itu tidak ada hubungannya dengan saham seri A. Jadi saham seri A tidak akan berkurang. Dengan demikian ini bukan merupakan kerugian Pemda NTT karena sahamnya itu tidak berkurang, saham seri A tidak berkurang. Bisa dibayangkan kalau misalnya dikatakan bahwa dana Bank NTT itu semua uang Pemda, terus kita yang menabung secara perorangan apa secara otomatis dia jadi uang negara atau uang Pemda. Karena itu penegasan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dan nomor 62, uang pemerintah daerah dalam BUMD itu hanya pada saham yang dimiliki. Karena itu pencairan kredit itu tidak ada hubungan dengan saham seri A Pemda NTT. Maka itu tidak masuk dalam kerugian pemerintah daerah. Hak dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham, dia memperoleh hak atas dividen. Pemerintah menyertakan modal dalam bentuk saham. Dividen dia berhak peroleh, sudah terbagi di 2018-2019 berdasarkan fakta sidang. Ya toh, itu berdasarkan fakta sudah terbagi. Jadi sudah untung, Bank NTT sudah untung dengan adanya kredit-kredit dari para debitur ini. Ya toh, kalau ditafsirkan nantinya oleh hakim pemutus bahwa dividen yang seharusnya diperoleh 2018 misalkan 100 miliar, tapi 50 miliar yang didapat dengan adanya kredit macet, maka 50 miliar. Misalkan hakim memandang seperti itu nanti, ya, tidak usah fungsi intermediasi fungsi. Dia tampung dana, salurkan kredit. Jadi tidak usah sih. Tentang surat tuntutan dari penuntut umum yang sudah kita analisa bedah di pembelaan kita secara rinci, ya toh. Kenapa disesalkan? Ada fakta-fakta yang kemudian lagi disampaikan di surat tuntutan itu, tapi di persidangan tidak pernah ada. Saksi Aloysius Geong, Absalom sini, 2 orang ini tidak pernah hadir di persidangan, tapi di analisa fakta ada. Ini menjadi pertanyaan bagi kami, ya. Artinya
kita ingin akibat hukum nanti yang ada yang muncul di persidangan ini melalui putusan yang mulia itu berdasarkan fakta. Kalau salah ya sudah hukum berdasarkan porsinya. Ya, kalau orang tidak bersalah, tidak berdasarkan pembuktian, ngapain dihukum? Adanya dugaan kerugian negara itu muncul ketika ada porsi saham yang menurun atau berkurang. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika porsi saham itu belum menurun atau tidak berkurang, belum bisa dikatakan kerugian negara. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang 15/2006 tentang BPK, itu coba dilihat, itu yang berwenang secara konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara BPK. Mendeklar ya, bukan menghitung ya. Kalau menghitung siapa saja bisa. KAP bisa, kejaksaan bisa, konsultan keuangan bisa, konsultan publik bisa. Tapi yang mendeklar secara resmi yang diamanahkan oleh undang-undang itu adalah BPK. Undang-Undang 15/2006, silakan dibaca teman-teman. Terus yang perlu digarisbawahi lagi terkait dengan unsur secara melawan hukum. Di sini unsur secara melawan hukum itu yang perlu ditekankan adalah adanya perbuatan yang tercela. Yang dimaksud tercela ini adalah melawan hukum yang bisa dibuktikan secara nyata selama proses kredit. Bagaimana bisa Stefanus Sulaiman yang bukan debitur diterapkan oleh unsur ini? Jelas tidak bisa. Kami PH berharapnya majelis hakim ini bisa memutus dengan arif seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan fakta persidangan yang sebenarnya, bukan berdasarkan fakta yang bukan sebenarnya. Itu yang kami harapkan. Dari sisi penuntut umum bilangnya ini negara diduga dirugikan berdasarkan Pak Stefanus Sulaiman, perbuatannya Pak Stefanus, tapi di sini berdasarkan fakta persidangan dan keterangan serta saksi semuanya, justru Pak Stefanus Sulaiman di sini yang dirugikan. Karena apa? Ada fakta persidangan menyatakan dan isinya itu adalah Pak Stefanus Sulaiman ini dilakukan debit otomatis terhadap rekeningnya oleh Bank NTT Cabang Surabaya untuk menutupi kemacetan dari debitur lain di Bank NTT Cabang Surabaya tanpa seizin Stefanus Sulaiman sendiri. Bagaimana Stefanus Sulaiman terus dikatakan menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan di sini dia sudah ada kerugian. Yang kedua, terkait dengan dana 6,8 yang dia didapatkan untuk membeli aset kredit macet dari Bank NTT, dari debiturnya Bank NTT yang macet, ternyata dia sudah memberikan uang sebesar 6,8 miliar, aset sampai sekarang belum diberikan. Siapa yang rugi di sini? Apakah bank, apakah negara? Justru Pak Stefanus Sulaiman. Di dalam tubuh hakim terdapat darah penyayang, pengasih yang menggambarkan hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Sehingga harapan kami sangat yakin hakim mengabulkan pembelaan kami yang menyatakan pada intinya Stefanus Sulaiman tidak terbukti bersalah.